Saya ingin melanjutkan tentang arti Yabok yang ketiga, yaitu terobosan. Setelah Yakub mengalami perubahan, Yakub mengalami terobosan. Tentunya terobosan sejati itu dimulai dari dalam. Tuhan memulai membuat terobosan dalam hidup Yakub dengan cara memberi nama baru, yaitu Israel. Berarti Yakub yang tadinya berpusat kepada dirinya sendiri, sekarang dia tidak lagi berpusat kepada dirinya sendiri. Dia berpusat kepada Tuhan. Pada saat itulah Yakub mengalami terobosan. Hal ini berbicara kepada kita juga. Kalau kita berpusat kepada diri sendiri, maka hidup kita tidak akan mengalami perubahan. Kalau kita tidak mengalami perubahan, kita pun tidak akan mengalami terobosan. Penting sekali kita mengalami perubahan itu. Kata kunci terobosan itu adalah perubahan, dan kata kunci perubahan dimulai dari dalam. Dan ketika Yakub tidak lagi berpusat kepada dirinya sendiri, melainkan berpusat kepada Tuhan, disitulah perubahan mulai terjadi. Dan ketika perubahan terjadi, maka dia mengalami terobosan. Arti kata Yabok yang keempat, yaitu kemajuan yang tiba-tiba. Pemberian nama baru kepada Yakub itu benar-benar mengubah Yakub dari dalam, mengubah identitasnya dari seorang yang merenggut, penipu, licik, mengambil demi kepentingannya sendiri, sekarang berubah menjadi Israel, pangeran Tuhan. Jadi ketika dia telah melewati sebuah proses di pagi hari, istri-istrinya mencari Yakub. Yakub sedang duduk di sebuah batu. Saya membayangkan Yakub sudah tidak dapat berdiri lagi seperti normalnya. Dia gak mampu berjalan. Dia butuh alat bantu. Dia butuh tongkat. Dan dia berkata kepada Lea dan Rahel, "Jangan panggil aku Yakub lagi. Nama baruku adalah Israel." Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca perjalanan Yakub menjadi Israel adalah perjalanan yang mengubah banyak hal. Karena Yakub menjadi seorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri untuk kehendak Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan kemajuan yang tiba-tiba terjadi pada Yakub. Karena Yakub menempatkan dirinya di bawah Tuhan. Yakub tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Ia mengandalkan Tuhan. Itulah artinya kemajuan yang tiba-tiba. Jadi, ketika seseorang mengalami Yabok, maka perjalanan hidupnya pasti berubah. Kenapa berubah? Karena di Yabok itulah dia mengalami perubahan yang besar. Tuhan yang memulainya. Tuhan yang memberikan identitas baru. Tuhan yang memberikan nama yang baru. Tuhan yang memberikan destiny yang baru. Dan Tuhan juga yang memulai kehidupan yang baru. Itulah Yabok. Saat ini mungkin kita sedang berada dalam satu titik, seperti Yakub ketemu dengan sebuah tempat
tempat itu adalah Yabok. Kita mengira bahwa itu tempat yang biasa, hanya sekadar untuk lewat. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Tuhan ingin mengubah kita supaya kita berubah. Ketika kita berubah, maka kita mengalami terobosan. Ketika kita mengalami terobosan, maka kita mengalami kemajuan yang tiba-tiba. Dan itu semuanya karena Tuhan yang mengerjakannya untuk kita demi kemuliaan-Nya.